warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dewan juri tamu kehormatan, para peserta tamu istimewa, hadirin kami cinta Anda. Festival Galaksi kaulah segalanya. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengumumkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 221,6 juta jiwa. Dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 278,7 juta jiwa. Maka tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dari jumlah statistik tersebut, dunia maya atau dunia internet telah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hadirin, melihat kecenderungan masyarakat tersebut, sekiranya para pemuka agama, dalam hal ini para dai dan mubalik, dalam berdakwah harus terus berbenah diri agar apa yang disampaikan bisa tepat sasaran dan memiliki jangkauan yang luas. Dakwah tidak hanya cukup jika dilakukan dengan secara langsung saja, akan tetapi dakwah juga harus masuk ke dunia maya, utamanya media sosial, tempat di mana masyarakat saling bersosialisasi, saling berkomunikasi, dan bertukar informasi tentang apapun kepada siapapun. Melihat fenomena tersebut, maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Dakwah di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويأمرون
hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 209 sampai 210 menegaskan bahwa wawasan manusia akan menurun ketika sedang terlupa. Manusia harus saling mengingatkan secara terus-menerus. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengartikan wawasan dan pengajaran saling berhubungan. Wawasan memandu manusia terhadap pengamalan dan meningkatkan kualitas pengamalan. Dengan demikian, pengamalan dalam kehidupan menjadikan pribadi maupun manusia sebagai makhluk sosial yang harus selalu diingatkan dan diberikan suri tauladan. Itulah inti dari dakwah Islam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya ajakan kepada kebaikan dan larangan kepada keburukan yang tertuang dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 3994 yang berbunyi, Muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Dan Aisyah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, serukanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian menyeru, namun seruan kalian tidak disambut. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas dapat kita fahami bahwasanya Islam mewajibkan kita untuk tetap berdakwah dengan cara yang fleksibel. Maka dari itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, tak ada salahnya kita berdakwah secara virtual dengan memanfaatkan teknologi digital agar mampu diterima oleh generasi milenial. Setuju hadirin? Namun sayang hadirin, saat ini media sosial tidak hanya digunakan untuk bertukar informasi dan silaturahmi, tetapi digunakan juga untuk hal-hal yang tidak terpuji, seperti penipuan yang terus terjadi. Postingan pornografi tak bisa dihindari. Bahkan penyebaran berita hoax yang telah menjadi konsumsi sehari-hari. Dari hal tersebut berdampak korban penipuan yang terus meningkat. Aksi semakin terlihat, situasi menjadi semakin kawan. Tak mustahil Indonesia akan hancur dan sekarat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, terdapat dua strategi mari
merevitalisasi kandungan Al-Quran dalam dakwah virtual. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran inspirasi pemanfaatan media. Karena saat ini para dai dan mubalik sudah bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam berdakwah. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode hikmah, mau'izatil hasanah dan mujadalah bil ahsan dalam berdakwah. Sebab dengan menggunakan ketiga metode tersebut akan sangat bagus jika diterapkan dalam dakwah virtual di era digital saat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum Inna rabbaka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah nan Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, mengacu pada ayat di atas, para dai dan mubalik hendaklah menggunakan metode hikmah, mau'izatil hasanah dan mujadalah bil ahsan dalam berdakwah. Sebab dengan menggunakan metode-metode tersebut, dakwah akan sampai ke hati masyarakat, meskipun banyak di antara mereka yang tidak bertatap muka dengan pendakwah. Hal ini menunjukkan adanya strategi merevitalisasi kandungan Al-Quran dalam dakwah virtual. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tak ada salahnya kita berdakwah dengan secara virtual dengan memanfaatkan media sosial dan menyesuaikan di era digital, serta dengan menggunakan metode